Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait head unit atau audio pada mobil Agya tahun 2023-2024 ini ya. Dimana sebenarnya si audio yang model kayak begini itu dia nggak cuman di mobil Agya aja ya, tetapi di Toyota Calya, Toyota Raize, Toyota Avanza yang tipe G ataupun yang tipe terendah ya. Dia yang membedakan hanya ukuran diameter layarnya aja, tapi fitur-fitur dan cara pengoperasiannya dia sama aja. Nah, di sini saya akan membahas semua fitur pada audio ini ya, karena memang di video sebelumnya dan juga ada beberapa customer yang menanyakan terkait si audio ini. Nah, kira-kira apa aja ya? Teman-teman bisa simak sambil ngopi sambil ngudut ya, karena memang durasinya pun nggak panjang. Nah, di sini kita bakalan step-step setting semua audionya biar semuanya ini hasil dari suara ataupun yang lainnya kalian bisa mengetahui settingannya ya, karena kalau masih standar pabrikan biasanya settingannya masih belum terlalu maksimal ya. Nah, kalau gitu kita setting satu-satu. Nah, yang pertama ini kalau misalkan kalian bisa lihat ya, di sini ada pengingat kalau misalkan sudah saatnya Anda melakukan servis berkala, segera hubungi bengkel resmi Toyota terdekat untuk melakukan reservasi atau servis. Kalau ada keterangan muncul begini di audio mobil kalian, kalian nggak perlu panik. Sebetulnya ini hanya untuk mengingatkan kita waktu servis saja. Mungkin kalian belum sempat datang ke bengkel resmi gitu ya. Jadi waktunya sudah saatnya servis. Nah, kita bakalan riset ya bagaimana cara menghilangkannya. Di sini sebetulnya ini service reminder, di mana si audio ini mengingatkan kita untuk servis berkala. Walaupun kalian sudah servis di luar, tetapi kalau belum disetting ya sama aja gitu ya. Ataupun kalian mungkin ganti oli di rumah gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ganti oli pun walaupun sudah diservis, tapi kalau di sini belum disetting, dia bakalan muncul juga. Nah, jadi kalian tinggal masuk ke menu pengaturan yang ada di sini. Lalu kalian klik sistem. Nah, di sini kalian ketuk ya di antara pinggiran regional dan konektivitas, kalian ketuk 5 kali gitu ya. 1 2 3 4 5. Nah, 6 kali maksud saya ya gitu. Jadi kalian cukup ketuk 6 kali di pinggirannya. Nanti di sini ada yang namanya settingan reminder teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita tinggal atur aja ya dari tahun, bulan dan juga tanggalnya ya teman-teman. Kalian tinggal setting per 6 bulan pastinya ya. Sekarang tahun 2024 kita setting di tahun 2025. Lalu di bulannya kita per 6 bulan. Kalau misalkan sekarang bulan 10 kita setting di bulan 4 aja ya. Bulan 4 tanggalnya menyesuaikan aja ya tanggalnya. Nah, kalau sudah selesai baru kita back teman-teman ya. Nah, di sini kalian sudah bisa setting reminder. Lalu di sini kan banyak fitur-fitur lainnya ya. Jadi dari Bluetooth, radio, USB, M Toyota, Telling, dan juga nanti kita bakalan setting suaranya juga ya biar kelihatan ngebas. Jadi kalau misalkan nanti kita mengemudi biar lebih enak aja kalau kalian sering dengerin lagu-lagu koplo ataupun DJ. Nah, lalu pertama kita setting si audionya ini dulu ya. Ini volumenya saya kecilin dulu. Di sini radio FM 1. Kalian tinggal klik tombol mode yang ada di setir ya. Nah, di sini FM 2, AM, Bluetooth, iPod. Nah, di sini kita setting radio FM secara auto dulu ya. Nah, kalian tinggal setting auto, nanti dia bakalan mencari secara otomatis sinyal yang frekuensinya ini bagus di wilayah kalian. Nah, kita langsung FM 2, lalu kita auto pairing lagi.
sudah selesai, lanjut. Semuanya udah kita setting, dan yang terpenting di sini sebenarnya lampu dan wallpapernya pun kita bisa ganti teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pengaturan sistem antar muka ya. Warna kecerahan utama di sini biasanya kalau kalian ingin gonta-ganti lampu LED pada si tombolnya ini kan ganti-ganti tuh ya. Ya, warna biru, warna yang lain secara otomatis. Ini kan ada warna kuning, berarti warna kuning. Di sini kita secara otomatis saja ya. Jadi dia secara otomatis warnanya bakalan berubah-ubah gitu ya. Nah, lanjut. Di sini latar belakang ya. Nah, di sini ada latar belakang nih. Yang terpenting nih, latar belakang sebenarnya masih kita bisa di pabrikan disediakan ya. Warnanya cuma 3. Nah, tetapi kita juga bisa memasukkan wallpapernya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, jadi kita di sini bakalan masukin wallpaper audio, tapi kita membutuhkan yang namanya flash disk atau USB atau OTG ya. Di sini saya menggunakan OTG, dan di sini di memorinya ini ada wallpaper yang saya cuman buat sampel doang gitu ya. Saya gambarnya ini di Google, memorinya pun cuma 2 GB, dan ini OTG-nya pun ya saya beli di online lah, harganya pun nggak mahal-mahal banget. Nah, ini kalian penting banget nih, kalau buat si audio ini lebih worth it kalian memakai USB atau OTG ini ya, ketimbang nanti fitur telling ataupun Bluetooth pada HP. Kalian lebih worth it pakai ini. Jadi kalian tinggal masukin aja musik-musik yang kalian inginkan, tapi formatnya ini kalian bisa gunakan yang MP3 dan juga MP4 yang untuk videonya. Nanti saya bakalan jelasin. Karena kita bakalan masukin si audionya dulu ya. Kita kembali dulu. Di sini kita masukin. Udah masuk ya. Kita coba dulu. Nah, di sini kita pilih pengguna. Nah, masukin. Kita tinggal nunggu ya. Jadi buat kalian kalau ingin memasukkan wallpaper itu jangan di ini ya, jangan di dalam folder, tetapi kalian di dalam folder. Di sini saya mau ganti Dragon Ball. Nah, ya. Udah masuk kan? Set aja. Nah, keren gak wallpapernya? Keren kan? Kalian tinggal masukin aja flash disk. Di sini nanti kalian masuk ke sistem, antar pengguna, latar belakang, pilih pengguna ya. Nah, sudah masuk, ya kan? Keren gak tuh? Lanjut. Di sini kita masuk USB ya. Untuk USB, nah ini adalah format MP3, dimana di dalam flash disknya ini sudah saya masukin MP3 ya, formatnya MP3, dan di sini kalian bisa masukin format MP4 pada flash disk kalian buat mendengarkan musik ya. Jadi saya muncul video seperti ini ya. Ini lebih worth it ya, lebih worth it yang pakai USB ini. Lanjut. Nah, setelah ini kita kembali dulu. Setelah ini kita cabut dulu OTG-nya. Yang terpenting kita bakalan setting suara biar lebih ngebas gitu ya. Di sini kita cek sistem, masuk ke konektivitas. Tunggu dulu. Kita cek, masuk ke menu pengaturan yang ada di audio. Nah, di sini equalizer kalian pilih
Nah, ini equalizernya mati ya. Kita langsung pilih aja equalizernya mau yang mana nih ya. Ini kan secara manual ya. Nah, secara manual kalian tinggal klik pilih preset ya. Di sini ada settingannya banyak banget nih. Ada yang klasik, pop, jazz, hard rock ya. Di sini kita pakai jazz aja. Nah, dia langsung grafiknya ini secara otomatis ya. Sudah. Kita di sini untuk posisinya sesuaikan ya, sejajarkan depan kiri kanan. Lalu ini suaranya juga tengahnya, jadi kita imbangin. Nah, lanjut di sini kita offset volume ya, teman-teman. Di sini offset volume biasanya kalian ini masih 0. Nih, biasanya masih 0. Nah, ini suaranya ini bakalan pelan nih kalau suaranya 0. Ya. Kalian tinggal sesuaikan kalau kalian mau pakai USB ataupun Bluetooth. Ini kalian suaranya di plus tapi jangan dimaksimalin. Di 4 aja ya. Ini kita 4-4-in aja semua volumenya. Jangan terlalu kencang, sedang-sedang aja, oke? Oke. 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 Di sini efek suara penguat bassnya kita satuin aja lah ya. Pokoknya kalian bisa pakai 2 ataupun 1. Kerasnya suara tinggi ataupun rendah. Di sini kita pakai yang rendah aja. Peningkatan ruangannya setting yang menengah. Lalu respon suaranya ini kita pakai yang 1, suara naik sedang ya. Jadi ini settingannya sudah sesuai. Kalau terlalu ngebas nanti agak nggak enak juga suaranya. Oke, kita nanti kalian kalau sudah pakai settingan ini, kalian bisa langsung pergunakan ataupun ya tinggal dipakai coba aja gitu ya. Nah, mungkin kalau gitu dari saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.